balik lagi di Vaporgat Indonesia, channel turunan dari Vaporgat tadi yang isinya tuh lebih banyak ke informasi. Harusnya ini video yang bakal kalian butuhin banget sih ya. Hari ini saya mau ngasih tau kepada kalian pot yang cocok buat pemula. Oke, jadi kalau kita misalkan ngomongin pot yang cocok buat pemula, ini sebenarnya agak membingungkan karena pot sendiri didesain memang sesimpel mungkin, sepraktis mungkin cocok untuk pemula. Tapi tetap saya bagi lagi nih, ada menurut saya beberapa pot itu yang tidak cocok untuk pemula. Pot yang nggak cocok untuk pemula itu menurut saya apa? Itu yang fiturnya terlalu banyak. Saya nggak bakal nyebut brandnya ya, apapun itu. Cuma ada beberapa yang saya review, kalau kalian lihat di channelnya Vaporgat ID, itu memang fiturnya tuh banyak dan saya pribadi nggak bakal make gitu ya. Karena ya kalau misalkan saya pakai pot, otomatis saya tuh nyari simple kan. Saya pengen yang tinggal sedot doang simple. Saya nggak pengen yang ribet-ribet gimana gitu, nggak terlalu pengen sebenarnya sih. Cuma tetap ada beberapa fitur yang menurut saya perlu dan dibutuhkan ketika kalian pemakai pot. Jadi ya pot untuk pemula ya, ciri-cirinya menurut saya yang bagus buat pemula itu adalah pertama punya yang namanya adjustable airflow ya. Beberapa pot nih yang punya adjustable airflow itu menurut saya penting. Karena menurut saya namanya kita ngepot itu ya, kadang kan kita pengen sempit, kadang kan kita pengen plong untuk sensasi sedotnya ya. Jadi menurut saya airflow itu cukup penting. Kedua bisa adjust watt. Kalau kalian lihat kayak pot yang saya pegang sekarang nih, dia nggak bisa adjust watt kan. Sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuma menurut saya di zaman sekarang adjust watt tuh penting lah. Kadang-kadang kita kan pengen yang strong, kadang-kadang kita kan pengen yang slow untuk powernya ya. Jadi menurut saya yang bisa adjust watt itu cukup penting. By the way, nanti di akhir video saya bakal rekomendasikan beberapa brand yang menurut saya itu cocok buat kalian pemula dan bisa diandalkan sebagai pot. Habis itu yang ketiga, baterainya gede. Minim ya 900 mAh ke atas lah, 900, 1000, 1100 dan sebagainya. Di zaman sekarang baterai itu penting banget ya menurut saya ya. Minim ya 1000 mAh lah rata-rata kalau misalkan sekarang. Biar bisa pakai kurang lebih sekitar 2 hari, menurut saya itu yang bikin pot tuh enak gitu ya. Jadi udah praktis dibawa kemana-mana, baterainya tahan. Jadi itu menurut saya cukup perlu. Yang keempat menurut saya, dan ini menurut saya yang salah satu yang paling penting, selain memang flavornya harus enak, ketersediaan cartridge-nya harus ada di mana-mana. Maksudnya apa? Maksudnya cartridge-nya gampang dicari. Ini sering banget saya ngomongin di setiap video saya, bahas pot. Percuma banget cartridge kalian fiturnya melimpah, habis itu flavornya mungkin enak dan kawan-kawan, tapi cartridge-nya susah dicari, itu bakal bikin experience vaping kalian nggak enak. Nyariin cartridge kesini kesana susah, itu apa bahasa zaman sekarangnya red flag ya. Ketersediaan cartridge, itulah kenapa ada beberapa pot yang memang brandnya kurang terkenal, itu biasanya memang ya tidak laku gara-gara cartridge-nya masih susah dicari coy. Apalagi di kota-kota yang bukan kota-kota besar gitu ya, itu kadang-kadang cartridge-nya susah dicari untuk brand-brand yang kurang terkenal. Nah sekarang sesuai janji saya bakal rekomendasi beberapa pot yang bisa kalian andalin lah brandnya ya. Yang pertama itu adalah salah satu kingnya, yaitu adalah si Oxfa ya. Seperti kalian tahu nih, Oxfa memang jagoannya di bidang pot dan memang usernya udah banyak banget. Bahkan saya sempat bikin video kenapa banyak orang pakai Oxfa pada saat itu ya. Karena memang dia banyak banget yang pakai, bisa diandalkan, cartridge-nya juga bisa dicari di mana-mana, baterainya gede dan semua hal yang saya sebutkan barusan tuh ada di Oxfa gitu. Yang kedua adalah Vaporesso series ya. Vaporesso series sendiri saya cukup sering pakai ya. Ada beberapa saat itu masa-masa yang saya sering pakai Vaporesso dan memang cukup bisa diandalkan. Baterai gede, ada airflow, cartridge-nya juga lumayan gampang dicari ya. Brand ketiga yang saya berani rekomendasiin itu adalah Caliburn by Uwell ya. Uwell sendiri karena memang sudah lama juga, bukan brand baru sama sekali, sudah main pot udah bertahun-tahun. Jadi dia memang cukup terkenal, ketersediaan cartridge-nya juga banyak, melimpah. Habis itu untuk sekarang juga device-device barunya, apalagi baterainya juga udah gede-gede semua. Dan brand-brand yang saya sebut ini juga fitur-fiturnya nggak terlalu membingungkan dan kepake gitu loh maksud saya. Atur buat airflow, bisa mati nyalain dan kawan-kawan. Fitur-fitur simpel yang menurut saya sangat kepake buat pot ya. Nggak cuma buat pemula, menurut saya buat orang yang sering pakai pot menurut saya itu juga cukup penting. Cuma buat kalian yang pemula mungkin yang belum tahu ya, itu menurut saya hal-hal yang dicari ketika kalian memilih pot. Kalau saya pribadi saya nggak nyari fiturnya yang terlalu macem-macem, kayak misalkan bisa ganti warna LED, habis itu bisa puter-puter, habis itu bisa ya macam-macam gitu-gitu, itu biasa saya nggak pakai. Jadi kurang lebih itu saran saya dan rekomendasi saya untuk beberapa pot yang bisa kalian coba untuk pemula. Brand-brand ini pun nggak endorse saya untuk bikin video ini. Saya memang ngasih tahu kepada kalian yang usernya sudah banyak dan rata-rata orang puas dengan hasilnya, bisa diandalkan lah. Ciri-ciri pot yang diperlukan juga sudah saya kasih tahu, fitur-fitur yang kira-kira kepake apa. Ya semoga videonya membantu dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang rencananya mungkin ada ngambil pot ya. Biar mereka at least tahu ciri-ciri pot yang bisa diandalkan seperti apa. Terus buat kalian yang bisa nanya baju saya ini di Anak Vape, itu kalian cekin aja IG-nya, bajunya ada di sana. Jadi kurang lebih segitu aja pelajaran video tentang pot kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya.